Ibu, saudara-saudari sekalian, jemaat dan sahabat GKI Delima. Berjumpa dalam Sapaan Gembala GKI Delima bersama saya, Pendeta Ima Frontantina Simamora. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Urapi kami Tuhan di dalam kehidupan saat ini. Kiranya tangan kasih Tuhan menolong dan melingkupi kami. Dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. Amsal 10 ayat 25 berkata, bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika taufan keras melanda, menjadi kejadian yang mengerikan. Angin, ribut, hujan, badai, begitu luar biasa. Orang biasanya langsung bersembunyi. Bahkan sebelum taufan keras biasanya muncul pertanda seperti gemuruh guntur, lalu langit menjadi gelap. Orang sudah cepat-cepat kalau kita sedang di jalan untuk cepat-cepat pulang, bersembunyi, melindungi diri. Karena tidak mau menjadi korban akan badai atau hujan yang sangat lebat. Tapi bagaimana kalau ternyata dalam kehidupan kita, kita terkena badai, taufan yang sangat keras, luar biasa. Taufan tidak sekonyong-konyongnya, biasanya selalu ada pertanda langit yang kelam, lalu udara mulai dingin, banyak angin, tapi seringkali hal-hal seperti itu, pertanda-pertanda menjadi bagian yang kita anggap tak apa-apa atau cuek saja. Karena memang seringkali kebutuhan hidup, tekanan hidup membuat kita merasa kita harus terus maju bahkan menerjang gelombang badai yang hebat. Seperti perahu atau bahtera atau kapal di lautan lepas akan terkena badai. Apakah bisa lari? Kadang tidak bisa lari, saudara-saudara. Yang bisa dilakukan adalah berlindung. Berlindung tempat yang aman kalau kita di darat. Tapi kalau di lautan, gimana tempat berlindung? Kadangkala dalam hidup kita rasanya tidak ada tempat berlindung kecuali kita terus menghadapinya dengan baik. Seperti perahu atau kapal, selalu ada gelombang-gelombang yang menerjang kita. Tapi ingat bahwa selalu ada kapten kapal yang berpengalaman. Dulu waktu saya ke Mentawai, ada orang yang biasa membawa kapal itu dan dia bercerita, kadang ombak begitu sangat tinggi luar biasa, tetapi mereka mengikuti gelombang ombak yang tinggi itu dan berhitung. Biasanya kalau gelombang ombak tinggi seperti ini dan juga angin kencang, plus juga badai, guntur, mereka suka berhitung berapa gelombang. Dan mereka sudah memperkirakan dari jauh kira-kira berapa tinggi gelombang akan naik menerjang. Tidak dilawan, tetapi mengikuti arus gelombang itu. Sembari terus awas dan berhati-hati. Kadang-kadang tidak menerjang lurus, tetapi juga ikut mengikuti arus gelombang dari samping. Itu adalah cara untuk melindungi. Dalam hidup kita, gelombang itu begitu luar biasa. Kita mau kemana? Mau berlindung kemana? Apa yang harus kita lakukan? Kita bisa berkata, aku harus kuat, aku harus bisa bertahan. Tapi pertahanan kita tidak mencukupi. Maka kita butuh kekuatan yang lebih, yaitu kekuatan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita butuh nakoda yang berpengalaman luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Seperti kata Amsal, di dalam gelombang badai yang menerjang, maka orang-orang benar akan mendapatkan alasnya.
keselamatan yang dialasi oleh kuasa Roh Allah, Roh Kudus, Yesus Kristus merengkuh kita. Karena itu, sekalipun kita dalam gelombang yang kecil, maka tetaplah awas dan terus bersandar pada Tuhan Yesus. Ketika kita berada dalam gelombang yang besar, ingatlah ada nakoda yang luar biasa, berpengalaman dan berkuasa atas kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam kapal kita, bahtera kita, hidup kita, rumah tangga kita, gereja kita. Maka tinggal respon kita. Setia, patuh, dan rendah hati. Tidak sombong, bahkan tidak so tau ngatur sang nakoda. Biarkan kesempatan nakoda menguasai gelombang itu dapat menyelamatkan kita. Tetapi kita diajak untuk tetap tenang, patuh, tidak sombong, dan tidak sombong. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan kepanikan-kepanikan yang bisa merusak, bahkan menghancurkan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami bersyukur untuk segala anugerah penyertaan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap orang yang sedang sakit, khususnya untuk saudara-saudari kami, Bu Trisna Ningsi, untuk pemulihan Pak Tony Talar. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk oma-opa kami yang tidak kami sebutkan satu. Dan kami berdoa ya Bapa untuk mereka yang berulang tahun. Kami mengingat untuk mereka yang sedang berjuang dalam kehidupan mereka, di dalam pemulihan gelombang-gelombang kehidupan, dan khususnya kesatuan hati kami sebagai tubuh Kristus ya Bapak. Ada banyak gelombang yang harus kita hadapi. Ada gelombang yang menerjang, tapi biarlah kami selalu diberikan hati untuk terus nurut. Berikan kami kepekaan untuk mendengarkan suara Tuhan. Berikan kami hati untuk rendah hati, dan berikan kami untuk berjalan bersama-sama di tengah-tengah gelombang-gelombang kehidupan. Ya Bapa Allah yang luar biasa, tolonglah kami. Dalam Yesus kami berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama